kita? Amin ya. Oke, coba dilihat teman kanan kirinya. Oke, coba diberikan senyuman yang terbaik yang bisa diberikan hari ini. Bisa kayak senyuman tipis juga nggak apa-apa sih. Masih awal bulan seharusnya senyumnya cemerlang ya, cerah gitu. Oke, ini karena waktunya udah jam 12 juga, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih karunia, pengasihan Tuhan kepada kami hingga pada siang hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini yang Tuhan boleh berikan kepada kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami beroleh kesehatan, bahkan Tuhan kami boleh bangun Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami bahkan sampai hari ini boleh bekerja Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan tahu banyak teman-teman kami yang belum dapat berhadir di sini Tuhan, kiranya Tuhan besertai langkah mereka. Mungkin juga ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan penyembuhan, kiranya Tuhan yang melawat mereka Tuhan, hingga kiranya mereka boleh beroleh kesehatan dan pulih kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk setiap orang Tuhan yang telah hadir di sini, yang mau memberikan pelayanan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang akan melayani hari ini, kiranya Tuhan yang mampukan hingga Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kiranya ibadah kami ini mulai awal dan sampai akhirnya, biar nama-Mu Tuhan, biar wajah-Mu yang kami pandang Tuhan, agar kiranya Tuhan apapun yang kami lakukan boleh seturut dan berkenan dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, coba kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyatakan syukur kita buat Tuhan hari ini, karena nama kita, syukur buat kita mampu bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita besar buat kita buat.
Silakan untuk duduk kembali. Teman-teman, begitu banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang sebenarnya paling terbesar dan secara personal, menurut saya karya yang paling besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya adalah bahwa Tuhan mencintai saya tanpa syarat apapun. Dia memberikan cinta yang tidak mengharapkan sesuatu. Dia melakukannya karena simply dia mencintai saya, mencintai kita semua. Mungkin kadang kita tidak ingat gitu. Mungkin kita juga merasa we are not capable of loving people as much as he does. Tapi percayalah, dengan memahami kasihnya, dengan menerima kasihnya, kita juga mampu untuk melakukannya. Mari kita sembah Allah kita nyatakan kekaguman kita kepada Allah kita yang terkasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temui
Siang hari ini di tengah jam istirahat kami boleh mengambil inisiatif tekad untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara-saudara kami di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah dan bawa kami di dalam kebenaran-Mu yang ajaib, karena kami percaya dan menyadari bahwa kebenaran-Mu akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam kebenaran-Mu ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kedamaian, ada ketenangan yang luar biasa, dan ada jawaban atas semua persoalan hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sering kali mendengar bahwa kita hidup di dunia yang satu hari akan mengalami keadaan yang lebih baik, keadaan yang semuanya nanti akan menjadi semuanya akan damai. Menurut saudara, saudara percaya nggak dengan berita-berita seperti itu? Coba saya tanya, kira-kira saudara percaya nggak dengan berita-berita seperti itu? Bahwa ke depan kita akan hidup di dalam dunia yang semuanya akan lebih baik, begitu kira-kira? Menurut saudara gimana? Percaya nggak? Percaya? Saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena iman itu harus didasari firman, bukan didasari para motivator. Para motivator itu dibayar untuk membohongi kita. Kenapa? Karena kita lack of knowledge, kurang pengetahuan. Ya kalau kepala kita seperti Pak Damai itu sudah menunjukkan bahwa kita orang pinter gitu. Kan saya mau Pak Damai sama-sama anggota gua Mataram. Sama Mataram manis tanpa rambut. Gitu kira-kira. Sama tadi pemain keyboardnya itu salah satu staff di Mataram. Kira-kira. Kenapa saya mengatakan bahwa berita itu tidak benar? Itu kan ramalan dunia. Orang Kristen itu kan senang dengan paranormal. Tahu paranormal? Orang yang tidak normal. Ya, saudara, hidup itu harus punya pengetahuan, harus punya kebenaran. Dalam kepercayaan saya yang lama itu diajar, kalau perbuatan baik lebih banyak daripada perbuatan jahat, kamu akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi dalam realita, bisakah manusia berbuat lebih banyak kebaikan daripada kejahatan? Ayo ngomong jujur deh. Saudara ini kan kalau siang-siang ini tampangnya kan bagus-bagus semua nih, apalagi tadi yang terima tamu. Tapi coba ngomong jujur, apakah hati kita itu tidak jahat? Ngomong saya kalau sering kali kalau duduk di antara karyawan-karyawan makan siang itu saya suka dengerin itu. Yang diomongin apa? Tahu nggak si Betty itu? Orang tuh kalau suka ngerasa nih orang kan bibir bawah kan pasti lebih panjang. Lihat orang jatuh dia senang. Lihat orang berhasil tidak dia sombong. Nanti orang begini itu kalau mati kelihatan wajahnya. Itu orang mati yang suka apa itu? Ngejelekin orang. Padahal saya lihat karyawan-karyawan ini bukan orang Papua, tapi lebih irian dari orang Papua. Tahu ya? Suka dengki sama orang begitu. Kenapa saya bilang saudara-saudara bahwa kita tidak boleh percaya bahwa dunia ke depan kita akan semakin indah? Ya. Kenapa? Karena kitab Wahyu mengatakan bahwa dunia kita ini menuju kepada kehancuran. Bahkan secara praktis saudara bisa membaca dalam 2 Timotius 3, itu nubuatan di akhir zaman. Akan datang masa-masa yang sukar.
Penyebabnya apa? Karena salah satu penyebab yang utama adalah manusia mementingkan diri sendiri. Coba saudara buat pengakuan siang hari ini jujur. Saudara orang yang paling ego atau tidak? Masih punya ego nggak? Lu pada sudah pimpin ujian, sudah jadi singa kata orang Batak, iya kan? Tapi tetap masih punya keegoan. Ya, saya kemarin pergi ke tempatnya Pak Damir di Sumatera Utara sana gitu. Pas pesta itu saudara, orang itu makan di sana. Kalau orang Jawa itu kan makan begini ya. Kalau orang Batak itu makan itu kayak forklift gitu loh, kayak forklift gitu, kayak eskavator gitu loh. Gitu ya. Saudara jangan tersinggung. Istri saya itu orang Belgia Selatan Balige. Ya, itu almarhum ibu 3 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Itu orang Batak gitu ya. Jadi saya kalau ngeliat orang Batak itu antara suka dan kasihan gitu kira-kira ya. Makannya itu kayak pakai eskavator begitu. Itu artinya apa? Dan begitu mereka makan itu, saudara, mereka tidak memikirkan yang lain. Ya saya pikir orang di Jakarta juga gitu kan. Saya lihat ibu-ibu itu kalau misalnya pesta apa itu namanya, prasmanan itu makanan buat 700 orang, 800 undangan. Itu undangan baru datang 200. Itu makanan sudah habis. Ternyata ibu-ibu itu ternyata luar biasa. Di tasnya itu punya kantong Doraemon gitu loh. Jadi ngambil makanan itu bukan satu set begitu ya. Dia cuma ambil ayamnya aja banyak gitu ya. Terus pergi ke tempat duduk dimasukin begitu. Kalungnya itu pakai kalung salib. Itu yang saya bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Bayangkan, ini orang-orang Kristen loh saudara. Bahkan saya kalau mimpin rombongan ziarah ke Israel itu rombongan Indonesia paling memalukan. Bayangkan, sarapan pagi itu telur diambil berapa biji, roti panggang diambil berapa biji, apel, jeruk dimasukin. Terus botol-botol minuman mereka tuh tumbler-tumblernya itu diisi jus, jeruk segala macam. Sampai saudara pelayan-pelayan itu begitu menegur, ya, GM-nya itu bilang begini. Dia nggak tahu di belakang mereka tuh ada saya. Terus dia jelasin, jangan ditegur. Kasihan, ini dari negara-negara yang susah katanya. Jadi dibiarkan saudara. Dan nanti dimakan siang itu di bis dalam tur ziarah begitu, itu makanan-makanan yang gitu. Padahal itu kan makanan buat apa? Buat sarapan pagi kan. Hotel itu bintang 5 rombongan begitu ya. Tapi ya begitu orang-orang kita. Makanya ada lagunya. Itulah Indonesia. Ya, betul-betul. Orang itu berpikir tentang dirinya sendiri. Contoh kemacetan di mana-mana, orang berhenti di mana-mana. Kan semua berpikir tentang diri sendiri. Artinya apa? Kita sekarang itu hidup di zaman yang semakin hari semakin susah, betul nggak? Karena kita tidak memikirkan orang lain, memikirkan diri kita. Yang kedua, kita menjadi budaknya uang, hambanya uang. Mana kita punya budaya untuk berkorban? Bahkan di dalam gereja sekarang kalau saya dengar ada kalimat begini, Yesus rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Yang ditangkap apa? Kayanya. Tapi bukan mentalitas pengorbanannya. Yesus itu rela menderita supaya kita mengalami kemerdekaan. Mestinya yang dipelajari itu adalah mentalitas pengorbanannya. Tapi gereja menangkap, nah tuh, kamu akan menjadi kaya. Jadi Kristen itu jadi kaya. Jadi kalau kamu nggak kaya, itu orang Cina bilang pasti ada something wrong. Ya. Jadi kalau Anda kerja di Smart Friend, pakai mobilnya 1 juta umat, apalagi masih pakai motor Honda begitu ya, sepeda motor masih pakai angkutan itu ada yang salah. Mestinya kalau orang Kristen itu pasti diberkati Tuhan. Rumahnya nggak boleh di Pondok Cabe, minimal Pondok Indah. Mesti diberi indah. Kita diberi misteri kan, begitu. Orang tinggal di Pantai Indah Kapuk, saudara tinggalnya di Pantai Dadap. Pasti ada yang salah. Karena kalau orang Kristen benar itu diberkati Tuhan. Itu yang kita dengar dalam pengajaran-pengajaran di gereja sekarang. Hidup itu ukurannya adalah materi. Makanya saudara malu kan kalau pakai baju
sial, tidak bermerek gitu. Ya mesti Gucci, nggak boleh ketong. Udah namanya sama-sama G. Kan gitu kan, jam tangan mesti Seiko, nggak boleh Seiki. Maka Seiki sama Seiko detiknya kemana? Seiko ke kanan, Seiki ke kiri, kan enggak. Saya pernah lihat teman-teman saya bangga pakai jam tangan Seiko yang mahal. Saya bilang itu nggak mahal, yang lebih mahal itu namanya Great Seiko. Itu harganya di atas 300 jutaan begitu. Jadi jangan bangga. Ya, saudara mau berlomba dengan siapa? Enggak akan pernah menang dalam hidup ini kalau saudara hidupnya selalu berkompetisi. Setuju tidak? Ada seorang wanita, dia bilang begini pada saya, Pak Andres, saya kalau nggak pakai celana dalam merek ini, itu pantat saya gatel, Pak. Gitu. Dan saudara tahu celana dalamnya itu di atas 500 ribu. Nah saya mau tanya, saudara pakai celana dalam yang mahal sama nggak mahal ketahuan gak sih? Saudara kan bukan Superman pakainya di luar gitu ya, nggak di dalam. Setuju nggak? Kalau saudara saya yang main keyboard tidak pakai celana dalam, saudara nggak tahu, betul nggak? Itu kan rahasia dia dengan Tuhan, saudara. Bahkan ada teman saya pakai celana dalam itu dibolak-balik begitu. Dia bilang 2 hari sekali, kayak kaset ya, set A, set B begitu. Ya, jadi sekali lagi kalau saudara selalu berpikir untuk kepentingan saudara sendiri, saudara menciptakan dunia yang susah. Saya ingat satu hari Madam Teresa dalam sebuah acara, apa itu namanya, break time begitu ya. Dia itu kalau tidak salah itu adalah acara terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan. Jadi dia diundang oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan sebuah pidato tentang kemanusiaan begitu. Terus pada waktu break itu dia mengambil makanan kecil, lantas ada seorang bangsawan di Eropa. Dia bilang begini, bangsawan ini bilang begini, Madam, katanya, Ibu, apakah Ibu tidak ingin seperti kami memakai baju-baju yang mewah, perhiasan-perhiasan yang mahal begitu? Lantas Madam Teresa dengan tenang dia mengambil makanannya, lantas dia mengatakan begini, tidak semua orang lahir di dunia seperti Senyor, seperti Tuhan. Ya, ada banyak orang yang lahir dalam keadaan yang tidak beruntung, tidak bahagia. Nah saya dipanggil Tuhan untuk memberikan apa yang saya dapat, untuk menolong mereka yang lahir tidak seperti Senyor, seperti Tuhan, begitu kira-kira. Coba bilang pada sebelahnya, wow. Sekarang saya tanya, saudara berpikir begitu nggak tentang orang lain? Kalau saya ngomong begini Pak Damai, di bawah saya itu ada lebih daripada 300 anak yang saya pelihara. Belum yang sudah lulus, yang sudah keluar. 29 tahun saya melayani di 4 panti asuhan di Indonesia. Ya, dulu saya ingat waktu saya menampung anak-anak di rumah saya, ibu saya itu marah sekali. Ya, tapi kemudian hari dia melihat bahwa itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Begitu dia terima Kristus dan dia belajar mengenal hatinya Tuhan, baru dia mengerti begitu. Jadi saudara, kesusahan itu sebetulnya terjadi karena kita sendiri yang membuatnya. Nggak usah orang-orang non-Kristen, kita sendiri orang Kristen, kita itu hidup betul-betul selalu mementingkan diri sendiri. Sehingga terjadi apa? Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sulit, wabah penyakit, tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan kehidupan Kristen kita juga semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan itu tidak perlu hanya mengalami yang disebut misalnya seperti penganiayaan di daerah Priangan Selatan, ya. Orang-orang Kristen di sana diem-diem di penjara, dianiaya karena imannya. Di Sumatera Barat, di sini kan kita nggak dengar itu, sengaja ditutupi semuanya begitu. Tetapi saudara tahu nggak, kekristenan kita juga akan mengalami tekanan yang berat. Misalnya begini, saudara mau hidup benar di dalam Tuhan, tapi lingkungan saudara mengajak saudara, misalnya kita para pria menonton pornografi, terus kita menolak dengan lembut. Wah, gue gak punya waktu kayak gitu, masalahnya gue banyak kerjaan. Lo sok suci, munafik lo segala macem. Itu kan tekanan. Ya, saudara diajak berkoalisi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam soal keuangan, melakukan manipulasi segala macam, saudara nggak mau, tekanannya berat loh.
Pulang kerja laki-laki main ke bar, ke klub malam segala macam, saudara diajak, saudara nggak mau. Lu bego. Hidup itu jangan setia aja dengan satu perempuan. Pakai dong filosofinya Hotman Paris. Apa filosofinya Hotman Paris? Dia pakai budaya orang Chinese. Istri tetap satu, tapi selir boleh banyak. Kenapa istri tidak boleh diceraikan? Karena itu ibunya anak-anak. Beda sama orang Western. Orang Barat punya budaya begini, istri harus tetap satu. Jadi kalau hari ini saya menikah sama Nancy, saya bosen, ada Clara, saya menikah sama Clara, saya tinggalkan Nancy. Nancy mau menikah sama siapa lagi, saya udah gak pedulikan lagi. Tetap istrinya satu, tapi saya boleh ganti-ganti. Ya, tergantung budaya mana yang mau dipakai. Tapi zaman sekarang kan laki-laki itu kan berselingkuh kan tidak dengan kebo. Jadi laki-laki yang tukang selingkuh itu dengan siapa? Perempuan. Yang notabene bukan pelacur, istri orang. Ya. Tadi pagi-pagi jam 4 pagi saya sudah bangun dengan terpaksa karena saya mesti doa jam 5, tapi jam 4 saya dipaksa bangun. Kenapa? Karena tiba-tiba ada seorang ibu, dia cerita tentang anaknya yang diselingkuhi, begitu. Apa yang harus saya lakukan, Pak Andreas, begitu? Saya tanya, ibu bisa apa? Ya, kalau saya masih aktif jadi tentara, Pak, minimal saya bedil, saya tembak kepalanya, Pak, dan selesai. Tapi kan saya sudah pensiun, saya sudah tidak pegang senjata lagi, begitu. Saya bilang, iya itu penyelesaian, Bu, tapi mendatangkan masalah. Ibu kalah sama Pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi cuma mendatangkan persoalan. Itu Pegadaian kan nggak lengkap fotonya begitu. Ya. Jadi saya mengatakan saudara hidup di dunia yang kalau saudara melihat ini semuanya itu membuat saudara menjadi tidak tenang. Dan saya mau katakan, kalau itu semua terjadi di sekeliling kita, saudara nggak perlu terkejut. Saudara naik mobil dengan sebaik-baiknya, tiba-tiba saudara diserempet sama tukang gojek. Tukang gojek itu sekarang punya jiwa korsa yang melebihi militer gitu. Saudara coba mempersoalkan pada satu gojek, datang 1000 gojek untuk membela temennya tanpa memeriksa apakah itu salah atau benar. Pokoknya dia punya jiwa korsa kayak militer begitu. Ayo, masalah nggak buat saudara? Masalah. Mobil baru keluar dari showroom tiba-tiba diserempet. Dan gojek itu nggak punya hati nurani. Begitu nabrak kabur. Tiba-tiba spion saudara udah patah. Itu yang saya lihat di depan saya sebulan yang lalu. Yang nyupir sampai geleng-geleng kepala. Penumpang apa ya, pengendara lain bilang, udah Pak, tenang Pak, kan ada asuransi, begitu. Dia kalau saudara punya cadangan mobil, nggak punya cadangan mobil, ke bengkel saudara mesti akhirnya naik itu kan pengeluaran ekstra lagi, masalah lagi. Belum lagi seperti kayak kemarin saya punya cucu tiba-tiba kena DBD, harus dirawat, harus ada yang menemani di rumah sakit. Semua acara kami terkendala, gitu. Masalah kan? Nah, bagaimana saudara bilang bahwa orang itu dalam hidup ke depan kalau di dalam Tuhan tidak akan ada masalah? Itu penipuan. Baca dong dalam kitab 2 Timotius 3 tadi. Nah, ada pertanyaan. Jadi kita punya alasan kuat untuk kita bisa menjadi gelisah, menjadi tidak tenang, ya. Tetapi saya mau katakan saudara bisa tetap bersikap tenang. Karena kalau saudara tidak tenang, saudara menjadi orang yang gampang dilemahkan. Mari kita baca ayatnya, Yesaya 30 ayat 15. Di situ dikatakan kalimatnya begini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau saudara mendapat vonis sakit gitu ya, seperti adik saya yang bungsu, dibelah kepalanya saudara dari depan ke belakang begitu karena ditemukan tumor ganas di batang otak. Pada waktu mendengar pemberitahuan dari dokter onkologi itu, ahli kanker itu begitu, coba saya tanya, depresi nggak kita? Nggak usah yang bersangkutan, tapi suaminya, anak-anaknya, kami kakak-kakaknya, ada mama saya, itu menjadi depresi.
Dan saudara tahu pengobatannya itu sampai sekarang masih berlangsung. Sudah 2 tahun lebih dan ibu saya bisa mengeluh, kapan adikmu itu sembuh? Saya tanya, kalau ada pendeta mengatakan bahwa kita akan hidup di dunia, satu hari akan menjadi lebih baik, itu sesuai nggak sama firman Tuhan? Siapa di sini yang belum menikah? Coba angkat tangan. Yang belum menikah. Jadi yang lain sudah menikah. Ada yang belum menikah? Oh sudah. Saudara tahu kalau kita bilang orang yang menikah itu mencari masalah. Coba lihat teman-teman yang sudah menikah, wajahnya penuh masalah semua loh. Yang main keyboard sudah menikah kan? Oh belum? Belum? Ya. Kalau ada rencana menikah batalkan lah. Saudara tahu kan? Alkitab. Kus-kus bilang apa? Begini nasib jadi bujangan kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Kalau menikah, jangankan nggak pulang, terlambat saja. Pasanganmu sudah bilang, salibkan dia. Terus nasib bujangan apa? Nasib senang walaupun tak punya uang. Kalau sudah menikah nggak punya uang gimana? Masalah. Betul nggak? Ya. Kemarin itu Biro Pusat Statistik melaporkan tahun 2023 kemarin jumlah angka perceraian itu sebanyak 542.000 kasus perceraian di Indonesia. Dan salah satu kasus yang menyebabkan tertinggi adalah kasus keuangan. Pandemi kemarin juga banyak sekali orang bercerai karena kasus keuangan. Jadi saya mau tanya, kalau tadi dikatakan bahwa hidup ke depan akan semakin baik, benar kan? Teman saya konglomerat di Pondok Indah, bangunan rumahnya 1.200. Sudah beberapa bulan ini menjadi konselor saya, pasien saya. Kenapa? Stres berat. Sudah ke dokter kemana-mana sampai akhirnya kemarin dia putus asa. Dia bilang gini, Pak Andreas, saya lebih baik ke orang pinter deh. Mungkin ada jalan keluar. Saya tanya kenapa? Karena gereja tidak bisa memberikan solusi pada hidup saya. Bayangin, uangnya begitu banyak sampai orang mengatakan dia punya uang tidak punya seri. Saya bilang itu berarti uang palsu kalau tidak punya seri. Sudah tahu, stres berat, sudah bolak-balik ke Singapura. Dokternya bilang, kamu nggak punya penyakit apa-apa, semua brain kamu sehat kok. Tekanan darah semua sehat. Tapi kamu punya pikiran yang tidak sehat, stres. Jadi saya mau tanya, apakah uang bisa menjadi jawaban? Bukan. Ya, saya mau tutup dengan sebuah ayat. Baik, yuk kita baca. Katanya pemazmur Daud, saudara. Kitab Mazmur, Fatsal yang ke-62, ayat 2 dan 3. Nanti saya akan berikan beberapa statement. Sudah dapat? Ini ada lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi ketenangan itu hanya didapat kalau saudara dekat sama Tuhan. Matius 6 itu kan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Anak teman saya, teman baik, istri saya sebetulnya, umur 30 tahun, dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial. Dia bilang sama teman-temannya, dia bilang sama kakak-kakaknya, dia bilang ini, lu ngapain? Umur masih muda 30-an udah bersungguh-sungguh sama Tuhan, kebaktian kayak orang gila. Kita mah Kristen cukup hari Minggu, nggak usah ikut persekutuan, pede kantor lah segala macam, ikut doa. Gila lu, katanya begitu. Dan saudara tahu, satu hari dia merasa badannya sakit semuanya, dan dia biarkan. Karena dia punya badan yang bagus, letter V, dia sering main fitness segala macam begitu. Tiba-tiba dia merasa semakin hari badannya semakin doyong dan gak bisa berdiri.
dibawa oleh papa dan mamanya. Dia belum menikah, umur 30. Begitu diperiksa secara lengkap, saya tahu sel darah putihnya begitu tinggi, dan begitu diperiksa semuanya, ternyata dia leukemia, kanker darah. Saudara tahu hidupnya berubah 180 derajat. Semenjak itu dia mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah absen dalam kegiatan doa pagi. Dia mulai bantuin gereja di bagian multimedia karena dia memang ahli IT. Dan hari-harinya, dan tadi bagi mamanya WA begini sama saya, Pak Andreas, doakan anak saya. Kenapa, gimana sekarang Bu keadaannya? Makin menyedihkan. Sudah pergi ke ke Australia, sudah pergi ke Singapura setiap bulan begitu, tetapi hasilnya begitu. Itu artinya apa? Saudara dalam hidup, Pak Andreas sudah berapa tahun menikah? 7 tahun. Pernah nggak berpikir satu hari orang yang Anda nikah itu akan meninggalkan Anda karena dipanggil Tuhan? Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Atau anak-anak yang menyertai Anda satu hari bisa dipanggil Tuhan, bisa nggak lebih dulu? Mungkin terjadi nggak? Mungkin kan? Kalau itu terjadi, saya mau tanya, yang kita terima kebahagiaan atau kesusahan? Saya baru dipanggil oleh ibu mertua saya seminggu yang lalu sebelum saya berangkat ke Medan. Dia bilang gini, "Nah, teman-temanmu yang ditinggal sama istri sudah menikah lagi. Kamu sudah 3 tahun belum menikah." Saya bilang, "Mau menikah sama siapa Bu? Calon aja belum punya." Kenapa? Saya ini pengajar pernikahan. Saya bilang begini, kalau mau menikah lagi itu mudah. Tetapi menikah lagi berarti harus mengulangi hidup. Apa artinya mengulangi hidup? Harus konflik lagi, penyesuaian lagi. Coba sampai di sini yang menikah nggak pernah konflik sama pasangan, dan tidak mudah. Makanya hidup sendirian lebih baik. Ya, ingat ya, yang rencana menikah tahun ini batalkan kalau bisa. Supaya saudara bahagia begitu ya. Itu kesulitan. Jadi kalau sekali lagi saya mau tutup dengan beberapa statement. Dengarkan baik-baik kalimat-kalimat yang saya buat dalam renungan pagi saya kepada banyak orang di berbagai tempat di Indonesia ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Ketenangan itu bukan sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya begini, walaupun kelihatan situasinya itu sulit dan menakutkan, tapi saudara bisa membuat keputusan untuk tetap berlaku tenang. Contoh, saya kemarin berkata pada seorang bapak yang stroke dan akhirnya otaknya dibelah, ya. Dan sekarang dia posisinya sudah bisa duduk, dia sudah bisa berdiri sebentar, dia bisa ngomong. Terus dia bilang sama saya, "Gimana ya Pak Andreas, kalau nanti satu saat saya keadaan semakin buruk, saya lebih memilih mati saja daripada memilihkan keluarga saya." Saya bilang gini, "Kenapa sih Bapak memandang masalah, tidak memandang Tuhan?" Kita kadang-kala kalau melihat Goliat, itu kita jadi tidak mau. Jadi lihat Tuhan, jadi kita bisa mengalahkan Goliat. Kan kebenarannya begitu, ya. Jadi jangan lihat masalah, lihat Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak bisa bersikap tenang, cenderung dia akan selalu berpikiran negatif, sehingga keputusan-keputusannya yang diambilnya itu selalu salah gitu. "Mati aku," kata Gehazi, anak buahnya Elisa. Begitu dia melihat tentara Bani Aram yang begitu banyak, dia bilang, "Tuhan, kita mati." Lantas Elisa bilang sama Tuhan, "Tuhan, buka mata bujang." Dan begitu matanya dibuka oleh Tuhan, Gehazi itu, dia melihat barisan tentaranya Allah yang begitu banyak Mahanaim itu mengelilingi lebih banyak dari tentara Aram. Langsung dia tenang. Kalau saudara selalu belajar percaya pada Tuhan, lihat Tuhan, hidupmu akan selalu tenang. Gak usah berpikir hari esok, cukup pikir hari ini. Nanti habis doa mau makan apa, itu aja. Itu yang saya pikirkan Pak Dami. Tadi begitu saya mampir ke itu, ada kantin gitu. Terus saya berpikir, mudah-mudahan nanti ada yang ngajakin saya makan siang. Bercanda. Bisa ngerti nggak maksud saya, saudara ya? Pikirkan itu aja. Terus pikirkan nanti pulang kerja mau makan di mana, saudara mau nonton apa, mau baca buku apa. Itu aja. Jangan pikirin besok, nanti gila saudara.
Besok itu cuma buat perencanaan saja. Saya bilang sama Pak Damai, besok pagi-pagi jam 6 saya sudah mesti berangkat, karena saya ada acara dari pagi. Saya cuma buat perencanaan. Hari ini, tadi staff saya bilang, Pak Andres, Bapak mesti berangkat hari Selasa jam sekian. Begitu. Ya sudah, belikan tiket pesawatnya begitu. Apa yang terjadi pada hari Selasa, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Nikmati hari ini. Pikirkan, nanti mau makan bistik atau bistingka. Itu ya, yuk kita berdiri bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak terima kasih, kami senang karena Tuhan itu selalu baik kepada kami. Keadaan yang tidak baik, iblis yang tidak baik, dan kadang-kala kami menanggapi dengan tidak baik, itu yang membuat kami terjebak kepada keadaan yang tidak baik. Tuhan, sekarang kami mau belajar dekat dengan Tuhan, dan kami mau belajar lihat Tuhan. Kami punya Spotify, kami punya alat-alat yang canggih di rumah. Sekalipun kami tidak bisa main alat musik, tapi kami bisa bernyanyi dengan Spotify kami, dengan MP3 kami, dengan apa saja. Kami bisa memuji, kami bisa menyembah Tuhan. Ada Alkitab yang berupa digital, kami bisa baca firman-Mu. Ada banyak buku-buku rohani yang bisa menguatkan diri kami. Tuhan tolong kami, biar kami termotivasi dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu kami dekat dengan Tuhan, kami menerima kesegaran yang luar biasa. Berkati persekutuan doa Smart Friend ini Tuhan. Biar melalui kami ada banyak teman-teman kami, tidak hanya dalam satu perusahaan ini, tapi di tetangga-tetangga kami bisa undang untuk mereka boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, penyegaran yang luar biasa, dan terlebih lagi mereka bisa menerima Kristus dan menyerahkan hidup mereka pada Kristus, sehingga mereka bisa menerima keselamatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya, demi anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andreas Sustono atas firman Tuhan. Silakan teman-teman untuk duduk kembali. Ya. Terima kasih Pak, firman-Nya mengingatkan kami kembali bagaimana sih kunci untuk menjadi tenang. Ya, seperti yang kita katakan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jika kita punya rencana untuk ke depan, katakan jika Tuhan menghendaki kami akan melakukan. Ya. Terima kasih Pak. Informasi juga untuk Jumat minggu depan kita ibadah Jumat diliburkan karena hari Fitri juga, dan banyak teman-teman yang cuti, dan pembicara yang kita hubungi juga banyak yang tidak bisa. Jadi kita udah berkumpul berminggu-minggu. Jadi untuk itu kita putuskan minggu depan tanggal 9 ibadah Jumat kita liburkan, tapi akan mulai lagi di tanggal 16 Jumat tanggal 16. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa syafaat dengan dipimpin oleh Ibu Atalia. Nanti diakhiri dengan doa berkat dari Pak Pendeta ya Pak. Teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih karena Kau sudah mengajarkan kami melalui Pak Pendeta untuk belajar tenang Bapak di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak karena Kau juga mengajarkan kepada kami dan mengingatkan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapak, dan tidak menjadi orang-orang yang berpegang dan memikirkan diri kami sendiri ataupun berpegang kepada uang Bapak, dan kami melihat selalu kepada Engkau. Terima kasih Bapak karena Kau mengingatkan kami kepada hari ini untuk terus membaca dan melakukan firman-Mu seperti apa yang dikatakan di Yesaya 58, melakukan apa yang Kau kehendaki Bapak, untuk supaya kami membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya kami memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya kami Bapak, setiap orang yang ada di sini memecah-mecahkan roti kami bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumah kami orang-orang miskin yang gak punya rumah, dan apabila kami melihat orang yang telanjang, supaya kami memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri kami terhadap saudara kami sendiri. Dan pada waktu itulah Bapak, kami percaya bahwa terang kami akan merekah seperti fajar, dan luka kami akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depan kami, dan kemuliaan Engkau Bapak akan menjadi barisan belakang kami. Di pada waktu itulah Bapak, kami tahu bahwa kami akan memanggil, dan Engkau akan menjawab Bapak, dan kami akan berteriak minta tolong, dan Engkau akan berkata, ini aku. Apabila kami tidak mengenakan kuk kepada sesama kami dan tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan apabila kami menyerahkan kepada orang lapar apa yang kami inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terang kami akan terbit dalam gelap, dan kegelapan kami akan seperti rembang di tengah hari.
Bapa, Engkau yang akan menuntun setiap dari kami senantiasa dan akan memuaskan hati kami di tanah yang kering, Bapa, dan akan memperbaharui kekuatan setiap dari kami. Kami akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kami akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Kami akan disebut sebagai orang yang memperbaiki tembok dan yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu akan terus hidup di dalam kami dan kami akan menjadi tenang Bapa, karena kami tahu Kau adalah gembala kami. Kami percaya firman-Mu akan dimeteraikan di dalam setiap hidup kami dan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami dengan keluarga dan teman kami Bapa. Engkau selalu berada di tengah kami. Kami percaya dimanapun kami bekerja juga Bapak, di dalam setiap divisi, setiap grup, Engkau akan memberkati kami dan tim-tim kami. Atasan-atasan kami akan mendapatkan wisdom, understanding, and knowledge, dan kami pun mengetahui apa yang Engkau mau. Karena kami takut kepada Engkau Bapak, dan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kami pun mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk makanan yang Kau sediakan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup-Mu. Biarkan kehendak-Mu jadi Bapak di bumi sama seperti di surga, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau, dan kami lepaskan Bapak semua kesembuhan, pengampunan, dan kasih Bapak kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami akan merasakan hari-hari yang penuh dengan bahagia, karena the joy of you is our strength Bapak. Terima kasih Bapak, kami tutup kebaktian ini dalam nama-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita angkat tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, daripada Anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati kita, menyertai kita, membuat kita bersemangat di dalam mengerjakan tugas kita sehari-hari. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin.